teman-teman pecinta fotografi, ketemu lagi dengan saya Enda Sesiorina dalam program acara Habar Fotografi. Kali ini kita ketemu lagi di episode apa ya? Masih pada bertanya-tanya nih, episode kali ini nih tentang apa? Nah, tidak jauh lah dari fotografi tentunya ya. Sebelumnya saya ingin ingatkan dulu nih teman-teman, mungkin baru aja yang ketemu dengan channel ini. Nah, jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya ya. Di channel YouTube-nya Banjar TV Habar Fotografi. Nah, terus di channel YouTube itu semua episode-episode sebelumnya semua ada di sana. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Terus mungkin teman-teman nih ada yang mau memerlukan seorang trainer untuk acara-acara workshop pelatihan seputar fotografi, baik itu acara untuk kampus gitu ya, atau untuk perusahaan-perusahaan atau mungkin komunitas, silakan hubungin saya ya. Jadi kita bisa nanti mengatur jadwal kapan kita bisa mengadakan workshop tentang fotografi. Bisa menghubungi saya melalui WA saya atau melalui Instagram saya. Oke teman-teman, satu lagi nih saya mengingatkan juga, apabila mungkin teman-teman yang selama ini nih sudah menyaksikan beberapa episode-episode sebelumnya, terus kemudian teman-teman baru terpikir ingin bertanya nih dengan saya gitu ya, silahkan layangkan saja melalui email saya maupun melalui WA saya. Kirimkan ya, nanti pada episode berikutnya akan kita bahas bersama-sama, akan kita kupas tentang apa itu pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jangan lupa loh. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas tentang teknik foto apa namanya ya, kalau orang bilang itu foto melayang. Tapi kalau dalam teknik fotografi itu namanya teknik foto levitasi. Jadi kalau orang bilang foto melayang, foto melompat, foto terjun gitu ya. Tapi kalau dalam istilah dalam fotografi itu namanya foto levitasi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang teknik foto levitasi atau foto melayang. Teman-teman, kalau foto levitasi itu tadi sering kita sebut foto melayang. Jadi bagaimana kita menangkap seseorang, baik itu benda hidup maupun benda mati, yang kita tangkap menjadi sebuah foto, dia seolah-olah melayang gitu ya. Artinya dia tidak ada menginjakkan kakinya gitu di bumi gitu kan. Atau kalau benda dia melayang gitu. Ya, bagaimana caranya? Sebenarnya sih kebanyakan orang menggunakan teknik ini biasanya nih untuk seru-seruan gitu ya. Jadi seru aja nih lihat foto dengan teknik melayang. Kalaunya kita ingin memoto ini sebenarnya bisanya pakai kamera apa ya? Sebenarnya semua kamera bisa, dan bahkan smartphone pun bisa loh memoto ini. Jadi teman-teman yang belum memakai kamera profesional, kamera SLR, DSLR gitu ya, atau mirrorless itu jangan takut, memakai handphone pun kita bisa kok mendapatkan foto levitasi ini atau foto melayang. Nah terus teman-teman, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa foto levitasi ini tidak hanya buat benda hidup yang bisa kita foto, benda mati pun bisa. Terus kalau teman-teman bertanya, benda mati seperti apa Mbak? Kan mereka kan tidak hidup, bagaimana mungkin mereka bisa melayang? Nah, jadi benda mati itu nih biasanya kita tinggal lempar-lempar saja kan. Nah, pada lempar-lemparan itu tadi kita bisa ambil fotonya, jadi dia kan melayang nanti. Biasanya kalau saya sebagai fotografer yang sekarang lebih ke foto produk, saya memoto itu contohnya adalah makanan seperti biskuit misalnya ya,
atau mungkin buah gitu kan, buah yang saya lempar misalnya kayak stroberi atau mungkin anggur gitu saya lempar, atau buah jeruk saya lempar gitu kan, sebelum dia sampai ke gelas atau ke mangkuk, nah dia melayang kan, nah gitu. Terus sebenarnya yang namanya fotolevitasi ini ada dua cara yang dipakai. Nah, jadi yang pertama adalah secara manual, terus yang kedua adalah secara editing. Jadi jangan salah loh ya, kadang-kadang kita bisa salah paham nih kalau sudah ngelihat fotonya, ini sebenarnya fotonya asli atau editing ya gitu. Nah, jadi kedua-duanya itu bisa kita pakai. Biasanya kalau kita menggunakan untuk teknik yang diedit itu biasanya kita menggunakan aplikasi tertentu. Yang paling sering dipakai itu adalah Photoshop biasanya. Sebenarnya masih ada aplikasi lain, terutama kalau smartphone. Aplikasi sekarang sudah banyak sekali yang bisa dipakai untuk mengedit foto yang melayang-layang begitu. Saya pernah menggunakan aplikasi tertentu juga di smartphone. Jadi dia tidak perlu pakai komputer, kita tidak perlu memakai PC, cukup memakai handphone itu juga kita pakai aplikasi tertentu yang bisa untuk mengedit foto kita jadi melayang. Tinggal bagaimana tekniknya coba. Teman-teman pasti penasaran bagaimana tuh cara memoto biar kelihatan melayang gitu ya, dan supaya dia terlihat natural. Jadi ada teknik-teknik atau tips tertentu nih buat kita sebagai fotografer apabila ingin menghasilkan foto yang melayang. Yang pertama, sebaiknya kita tentukan dulu temanya nih. Jadi modelnya, setelah kita tahu modelnya siapa, kita tentukan dulu temanya nih. Temanya tentang apa dulu? Apakah contohnya nih ya, saya akan berikan contoh aja deh buat teman-teman nggak bingung nih. Contohnya nih biasanya yang kita pakai itu temanya misalnya dia sedang melompat gitu kan, seakan-akan dia melompat tinggi dengan gayanya sambil berlari gitu. Nah, pose itu kita harus bisa mengarahkan ke modelnya, ekspresinya bagaimana gitu ya. Terus juga ditambah lagi bentuk kakinya seperti apa supaya terlihat natural dia melompatnya. Jadi kita harus ajarkan kepada modelnya. Tuh. Kalau kita temanya dia berlari sambil melompat. Tapi kalau misalnya dia ada juga temanya tuh mungkin dia seakan-akan terbang dengan balon gitu ya. Jadi dia megang balon, terus dia seakan-akan terbang. Kita minta dia untuk lompat. Nah, teman-teman, teknik yang kita gunakan untuk mengambil foto seperti ini, ingat ya, permainan dalam teknik fotolevitasi itu utamanya adalah di shutter speed. Jadi permainannya di shutter speed. Dia harus menggunakan speed yang tinggi ya. Nah, jadi kita mungkin menggunakan speed itu mungkin sampai 1/800 second. Nah, apabila kita menggunakan speed yang tinggi, otomatis pencahayaannya harus kuat ini. Karena itu tadi ya, apabila kita menggunakan shutter speed tinggi, kalau kita cahayanya kurang, nanti hasil fotonya akan gelap. Jadi kalau kita menginginkan foto kita terang dengan speed yang tinggi tadi, cahayanya harus terang, pencahayaan harus cukup. Jadi kalau misalnya kita di outdoor tuh harus di waktu yang terang sekali itu, ya. Jadi itu yang paling utama sekali. Ingat, kita harus menggunakan speed yang tinggi, seperti 1/500, 1/800. Kalau saya menyarankan sih di 1/800 second gitu minimal. Jadi dengan begitu foto kita tidak akan blur gitu ya. Nah, itu yang paling utama sekali teman-teman ya. Terus kalau misalnya apalagi nih yang bikin foto kita jadi semakin dramatis pada saat dia melayang? Ambil low angle. Jadi nanti teman-teman usahakan mengambilnya harus berada di bawah dari objek kita ya. Jadi ambil low angle. Nah, itu tadi ya. Yang utama sekali adalah speednya harus tinggi. Yang kedua, ambil low angle. Dengan begitu objek kita akan terlihat dia seakan-akan melompat tinggi sekali gitu. Ya, itu adalah teknik pengambilan kita. Nah,
Terus teman-teman juga jangan lupa, yang juga harus kita ingat, di mode kamera kita itu kita harus memakai continuous shoot ya. Jadi di settingan kamera kita harus pilih continuous shooting. Jadi sekali jepret nanti menghasilkan beberapa biji gitu ya, beberapa foto gitu ya. Ingat, modenya harus continuous shooting. Jadi satu kali jepret kita menghasilkan 5 bahkan 10 mungkin 12 foto tergantung dari jenis kameranya. Nah itu ya paling utama sekali tipsnya dari saya. Jadi teman-teman silakan praktekkan nanti ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana teknik foto levitasi atau teknik foto melayang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman coba, teman-teman praktekkan ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nih ada pertanyaan yang ingin disadurkan ke saya, silahkan kirim ke email saya maupun ke WA saya. Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Salam.